Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tambrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing mengenai knowledge, mindset, dan skill investment khususnya di instrumen saham. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Seperti yang teman-teman bisa baca di judul video kali ini, saya mau sharing tentang pengalaman saya mendapatkan bagger atau untung lebih dari 100% di saham batubara hanya dalam waktu 1 tahun. Lebih tepatnya dari tanggal 3 Agustus tahun lalu hingga tanggal 29 Juli kemarin. Nah, seperti apa sih pertimbangan saya waktu itu hingga akhirnya milih sektor batubara dan lebih khususnya di saham ITMG ini dibanding saham batubara lainnya? Nanti kita akan kupas pembahasannya. Oh iya, maksud dan tujuan dari video ini bukan untuk pamer cuan ya teman-teman, karena saya tahu yang bisa bagger lebih besar dan lebih cepat juga banyak. Jadi tujuan video ini lebih kepada sharing ke teman-teman insight pertimbangan dalam membeli suatu saham itu seperti apa sih. Sebelumnya saya mau ucapin thank you banget dulu ke teman-teman yang udah setia dan selalu support di channel saya, karena pada akhirnya belum lama ini saya memenuhi syarat minimal untuk monetisasi. Tentunya tanpa support dan bantuan teman-teman, hal ini nggak akan terjadi. Semoga video-video yang saya buat ini selalu bisa memberikan manfaat baik buat teman-teman semuanya. Oke, cukup basa-basinya, kita langsung lihat pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan bongkar rahasia cuan 100% setahun dari saham batubara. Nah, topik ini saya buat spesial ya, buat teman-teman yang udah selalu setia dan support di channel saya ini. Nah, kenapa sih tahun lalu, lebih tepatnya di bulan Agustus, saya mulai melirik emiten dari sektor batubara ini? Nah, sebenarnya awalnya, itu semuanya berawal dari grafik acuan harga batubara dunia saat itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di bulan Agustus tahun 2020, harga acuan batubara dunia hanya dihargai 52,63 US dollar per metric ton. Dan kalau bandingkan di tahun 2016 juga di sekitaran segitu gitu ya. Yang berarti bisa kita katakan risikonya sudah mulai terbatas karena mau all time low. Nah, meskipun kita sebenarnya tahu udah mau all time low, tapi untuk keputusan membeli itu sebenarnya juga nggak mudah. Karena kalau teman-teman ingat, waktu itu juga banyak sentimen-sentimen negatif terkait dengan emiten call ini. Nah, sentimen yang ada saat itu apa aja sih? Nah, ya, kalau teman-teman ingat, yang pertama menuju green energy. Banyak negara katanya mau mulai mengurangi konsumsi batubara karena menimbulkan efek rumah kaca yang nggak bagus buat bumi. Lalu kemudian yang kedua, isu batubara katanya sudah sunset company. Ya, karena batubara udah mulai ketinggalan zaman lah, mau digantikan ke energi terbarukan. Jadi prospeknya nggak cerah katanya waktu itu. Kemudian isu selanjutnya adalah harga acuan all time low. Nggak profit katanya, karena harga acuannya aja udah rendah, gimana company-nya mau profit dan bagi dividen ke pemegang sahamnya. Nah, namun beda dengan yang saya lihat waktu itu. Yang saya lihat pertama, batubara ini adalah sektor siklikal, ya, yang kita semua tahu kalau sektor siklikal itu biasanya punya harga acuan dan cukup volatil naik turunnya. Naiknya cepat, turunnya juga cepat, seperti itu. Dan kalau kita perhatikan, harganya sudah all time low ya. Nah, harga all time low ini membuktikan kalau resikonya sudah semakin terbatas. Nah, kemudian juga saya paham kalau pergantian ke green energy ini nggak instan. Karena seperti yang kita tahu, coal ini adalah energi yang paling murah yang bisa kita gunakan saat ini, meskipun punya dampak yang negatif. Ya, jadi kalau dibilang mau menuju green energy juga nggak secepat itu. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan juga saya rasa masih belum. Dan saya pun juga nggak expect untuk invest selama itu gitu. Lalu kemudian yang keempat, terkait dengan Paris Agreement sejak tahun 2016. Kalau teman-teman perhatikan, Paris Agreement ini adalah persetujuan global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca lewat penggunaan coal. Jadi waktu 2016 itu ditandatangani dan banyak negara setuju untuk mengurangi konsumsi coal-nya. Tapi kalau kita lihat faktanya bagaimana? Dari 2016 harga acuannya naik gitu ya. Lalu kemudian naik lagi. Lalu kemudian memang dapat tahun turun. Tapi intinya adalah adanya Paris Agreement tidak terlalu berdampak signifikan terhadap penggunaan coal. Meskipun memang berkurang, tapi nggak sampai negatif. Malah masih bertumbuh sedikit-sedikit. Nah, kalau teman-teman cek data juga, konsumsi batubara China sejak 2016 itu stagnan dan cenderung meningkat. Ya, jadi kita bisa lihat meskipun ada Paris Agreement juga toh penggunaan coal-nya masih meningkat. Meskipun tipis-tipis. Jadi ini masih prospeknya masih positif. Dan kemudian yang keenam, dividen emiten batubara itu besar-besar.
Jadi saya juga tertarik dengan dividen batubara ini. Kemudian yang terakhir yang saya lihat, meskipun sedang pandemi COVID-19, energi murah tentunya tetap dibutuhkan. Apalagi ketika ekonomi sedang down, pendapatan berkurang, tentunya energi yang paling murah yang dicari ya, supaya bisa survive. Nah, kemudian setelah memutuskan untuk melirik sektor batubara buat dikoleksi, saya selanjutnya milih emiten buat dipertimbangkan. Waktu itu kebetulan saya ngambil 7 yang buat dipertimbangkan, ada Adro, Doit, Harum, Indi, ITMG, PTBA, dan PTRO. Dan pada akhirnya saya ngambil 1, yaitu ITMG. Nah, setelah milih emiten yang mau dipertimbangkan, biasanya langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah melakukan fast screening emiten. Nah, seperti apa fast screeningnya? Biasanya saya buat tabel seperti ini. Nah, ini data yang saya gunakan adalah data Q1 2020 ya, karena ini konteksnya tahun lalu rencana waktu saya mau ngambil ITMG. Dan saya bandingkan untuk harganya, ROE-nya, DER, PBV, PER, harga wajar, dan margin of safety-nya. Nah, seperti apa sih kriteria pemilihan saya khususnya? Nah, untuk kriteria pemilihannya biasanya saya pilih satu perusahaannya nggak sedang merugi. Ya, karena kalau rugi biasanya saya takutnya gagal bayar gitu ya, lalu bangkrut. Lalu kemudian saya cari DER yang di bawah 1, utang terhadap ekuitasnya di bawah 1, kemudian PBV di bawah 1, yang berarti di bawah nilai bukunya, under value gitu ya. Lalu kemudian saya mencari margin of safety di atas 30%. Nah, ngitung margin of safety ini bagaimana? Sebenarnya perhitungannya agak sulit ya, terkait dengan perhitungan harga wajar juga. Tapi intinya waktu saya menentukan harga wajar, saya memproyeksikan EPS-nya si perusahaan 10 tahun ke depan. Ya, dalam 10 tahun EPS-nya saya ambil, saya totalkan, lalu saya diskonkan dengan inflasi yang saya asumsikan. Waktu itu saya pakai asumsinya kurang lebih 4,3%-an, jadi dalam 10 tahun itu 50% inflasinya. Lalu kemudian saya pertimbangkan growth EPS-nya perusahaan itu saya patok 4% aja deh, di bawah inflasi sedikit. Jadi untuk harga wajar yang saya gunakan di sini harusnya akan tercapai, karena sangat konservatif perhitungannya. Nah, dengan kriteria yang saya buat ini, saya memastikan saat harga acuan batubara terendah itu, perusahaan batubara 1, masih tetap mencetak profit. 2, perusahaan tidak kesulitan membayar hutang, ya karena DR-nya di bawah 1. Kemudian untuk PBV-nya berarti nilainya lebih murah dari nilai bukunya. Dan yang keempat, karena MOS-nya di atas 30%, berarti downside potensialnya itu semakin terbatas. Nah, kalau kita mau coba screening dengan kriteria yang saya buat waktu itu, yang pertama, perusahaan tidak sedang merugi. Berarti untuk Doit dan Indi out dalam pemilihan saya. Kemudian untuk rasio hutang di bawah 1, rasio hutang Doit juga out, Indi out, dan PTRO out karena di atas 1. Kemudian PBV-nya saya cari yang di bawah 1. PBV di sini di bawah 1 hampir semuanya kecuali PTBA. Jadi saya PTBA saya out kan. Lalu untuk margin of safety-nya saya ambil di atas 30%. Nah, untuk Adro di atas 30%, Indi juga di atas 30%, ITMG di atas 30%, dan PTRO di atas 30%. Ya, cuma tadi kita meng-outkan PTRO dan Indi. Ya, jadi yang semua kriterianya masuk itu adalah Adro dan ITMG. Nah, kenapa nih dari Adro dan ITMG yang sama-sama dapat di kriterianya, tapi saya milihnya ITMG waktu itu? Tentunya setelah fast screening emiten, kita lanjut ke tahap kenalan dengan perusahaannya. Nah, untuk kenalan dengan perusahaan ini sebenarnya ada berapa banyak caranya. Cuma yang biasa saya lakukan adalah yang pertama, tentunya baca laporan tahunan perusahaan. Kemudian setelah baca laporan tahunan, saya baca public expose-nya. Saya juga analisa kinerja perusahaan selama 5 tahun terakhir, bagaimana kesehatan keuangannya dan profitnya, apakah meningkat atau menurun. Lalu kemudian saya juga analisa posisi harga sahamnya. Dahulu sebelumnya pernah all time high di harga berapa sih, dan udah dalam rentang waktu berapa lama, gitu ya. Oke, kemudian saya selanjutnya juga update berita mengenai sektor batubara. Lalu khususnya juga ITMG sendiri, apakah pernah ada kasus di tahun-tahun sebelumnya yang menyangkut paut ITMG. Lalu kemudian saya juga melakukan analisa kompetitor. Jadi selain ITMG, saya analisa juga PTBA, Adro, yang PTRO, sedikit-sedikit saya coba analisa dan saya bandingkan. Apakah masih lebih baik ITMG seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir saya juga coba mengenali istilah-istilah yang ada dalam sektor tersebut. Jadi kayak contohnya batubara ini, dia ada namanya istilahnya stripping ratio gitu ya. Ada juga batubara kalori tinggi, kalori rendah, kalori sedang. Nah, itu yang khusus hanya di sektor batubara aja, nggak di sektor lain. Nah, detail-detail seperti ini kadang menjadi penting dan bikin kita jadi lebih pede untuk masuk ke emiten ini. Nah, setelah saya baca data-data tersebut, ternyata saya temukan bahwa ITMG yang pertama, dominan penjualannya itu ekspor.
Ya, beda sama PTBA yang masih ada cukup besar juga porsi untuk jual secara lokal. Jadi harga acuannya tidak penuh bisa pakai harga acuan yang tadi saya tampilkan sebelumnya, tapi ada harga acuan lain. Lalu kemudian untuk ITMG sendiri juga mayoritas menjual batu bara kalori tinggi dibanding sama emiten lain yang ada kalori rendah, ada kalori sedangnya. Cuman untuk ITMG ini dominan yang kalori tinggi. Lalu kemudian ITMG juga 100% revenue-nya ternyata dari batu bara. Beda sama Adro meskipun cukup besar juga tapi dia tidak 100% dari batu bara. Dan Adro sendiri juga dia punya banyak anak usaha, nggak cuma di batu bara, jadi dari struktur usahanya cukup lebih rumit dibanding ITMG. Dan kemudian untuk dividen payout dari ITMG sendiri, dia ternyata konsisten selalu membagikan dividen ya sebesar 30-80% dividen payout ratio-nya. Dan yang terakhir masih terkait dividen, ternyata ITMG ini membagikan dividennya selain rutin, tapi dia juga 2 kali dalam 1 tahun. Nah jadi setelah saya analisa inilah, saya lebih yakin untuk ngambil ITMG dibanding Adro. Oke, kemudian setelah saya cukup yakin dengan emiten yang saya pilih, biasanya saya memastikan kembali mindset investasi yang saya akan gunakan. Nah, mindset investasi yang saya gunakan itu yang pertama adalah saya investasi untuk jangka panjang. Ya, memang tujuannya untuk di hold kurang lebih 2 tahun paling lama gitu ya. Nah, kenapa 2 tahun? Karena ketika saya pelajari untuk siklus pergerakan harga saham batubara itu kurang lebih selama 2 tahun itu dari bawah ke pucuk gitu ya. Lalu 2 tahun kemudian dari pucuk ke bawah. Jadi siklusnya 4 tahun sekali itu dari pucuk ke pucuk. Jadi saya rasa cukup rasional jika 2 tahun posisi saat ini dengan sentimen yang ada cukup negatif itu sedang di bawah, 2 tahun kemudian ya harapannya ada di puncak, seperti itu. Kemudian mindset investasi kedua, saya melakukan diversifikasi ke beberapa sektor. Ya, jadi memang untuk mengurangi resiko juga, tidak boleh semuanya ditaruh di satu sektor yang sama, karena analisa kita masih mungkin bisa salah. Dan kalau amit-amit sedang salah, dan kita hanya punya di satu sektor itu aja, maka hancurlah portofolio kita. Jadi di sini saya lakukan diversifikasi ke beberapa sektor juga selain dari batubara. Kemudian yang ketiga, saya juga memastikan bahwa investasi yang saya lakukan maksimal satu emiten itu berjumlah 30% dari portofolio. Ini untuk angka maksimalnya. Jadi sepede-pedenya analisa yang saya lakukan, saya tetap masuk maksimal 30% di satu emiten, nggak boleh lebih. Nah, setelah analisa yang saya lakukan ini, apakah sudah cukup rasional? Nah, kalau untuk pertimbangan saya sendiri, saya rasa sudah. Gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara akses laporan tahunan, public expose dan ngecek harga sahamnya, nah teman-teman bisa langsung cek semua data ini di websitenya IDX langsung ya. Nah di sini saya mau coba contohkan. Kita bisa tinggal buka browser kita dan kita ketik idx.co.id. Ya nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah kalau kita mau lihat laporan tahunan perusahaan, kita lihatnya ke sini. Perusahaan tercatat, laporan keuangan dan tahunan, kita pilih laporan tahunan. Nah, kita mau di berapa, misal tahun 2020, lalu kita ketik aja ITMG contohnya. Nah, kita sini ketik cari, lalu akan muncul ITMG Annual Report. Nah, ini, teman-teman bisa baca ini untuk tahu bisnis prosesnya lebih dalam. Ini untuk laporan tahunan. Nah, gimana kalau mau laporan keuangan? Gampang, tinggal pilihin aja laporan keuangan ITMG, saham, tahun 2020, triwulan 1 misalnya, atau triwulan 2 atau triwulan 3, terserah. Lalu kita cari. Kemudian teman-teman kalau belum ngerti, cek aja satu-satu filenya. Cuman kalau yang udah biasa bisa tahu nih, berarti file yang ini nih, FS ITMG. Nah, ini laporan keuangan konsolidasian interim 31 Maret gitu ya, kuartal 1. Nah, ini teman-teman bisa baca untuk dianalisa bagaimana kesehatan keuangannya 5 tahun terakhir atau kinerjanya. Oke, itu tadi laporan keuangannya. Nah, sekarang kita mau baca public expose-nya. Gimana caranya? Gampang, kita ke berita, ke pengumuman di sini. Nah, kata kuncinya kita ketik ITMG plus public expose. Lalu kita cari. Nah, di sini muncul nih laporan hasil public expose. Kita carinya yang materinya. Nih, penyampaian materi public expose. Oke. Nah, di sini ada PPT-nya nih. Ini lebih menarik dan lebih friendly buat dibaca gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa tahu bagaimana target perusahaan selama setahun ke depan, terus kinerja perusahaannya saat ini, dan beberapa tahun lalu, dan prospeknya seperti apa gitu ya. Nah kalau untuk harga saham lebih gampang lagi, teman-teman tinggal ketik aja di Google ITMG. Nah setelah ITMG maka akan muncul langsung pergerakan harganya, bisa cek 5 hari lalu, 1 bulan lalu, 6 bulan lalu, dan seterusnya. Oke, kemudian bagaimana nih hasilnya setelah kita melakukan analisa yang tidak singkat ini gitu ya. Nah hasilnya adalah
baik dalam waktu 1 tahun untuk di ITMG ini. Nah, kalau kita perhatikan harga acuan batu bara dunia ternyata meningkat. Ya, benar sesuai perkiraan, sudah all time low, waktunya untuk naik. Jadi dari bulan Agustus hingga per video kali ini dibuat, sudah menyentuh harga all time high-nya semenjak 10 tahun terakhir. Jadi ini prospek yang sangat positif buat emiten batu bara. Dan kalau teman-teman mau lihat buktinya, waktu itu saya beli di tanggal 3 Agustus. Kebetulan saya beli di harga 7.600-an, tapi beberapa hari kemudian sempat top up lagi. Jadi saya dapat average-nya di 8.300-an waktu itu. Dan pada tanggal 29 Juli kemarin, saya sudah dapat gain sebesar 104%. Ya, peningkatannya dari 8.300-an jadi 17.000. Ya, nih kalau teman-teman mau lihat juga pergerakannya di Google, dari 1 tahun, dari 11 Agustus sampai 29 Juli itu bergerak 103%-an. Ya. Nah, target awal itu memang kalau kita tadi cek, saya tentuinnya 12.000 gitu ya untuk target jualnya. Namun, saya tetap hold karena sentimen dan fundamentalnya itu membaik. Ya, ini sentimen yang sangat kuat sekali. Harga acuan batu bara menyentuh all time high-nya lagi. Jadi ini saya masih hold, nunggu laporan keuangan kuartal kedua, baru bikin target lagi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Oke, jadi itulah sharing perjalanan analisa saham saya sampai akhirnya memutuskan untuk ngambil sektor batu bara dan saham ITMG. Nah, kebetulan ITMG ini melebihi ekspektasi saya, karena awalnya mau rencana jual di 12.000, ternyata fundamental dan sentimen sangat baik, hingga per 29 Juli kemarin nyampe sentuh harga 17.000. Saya sendiri pun sebenarnya nggak nyangka untuk harga acuan batu bara akan nyentuh all time high-nya lagi. Yang saya bisa pastikan adalah resiko saya ketika saya mau beli emiten ini itu sudah cukup rendah, hingga kemungkinan upside potensialnya lebih tinggi dibanding downside potensialnya. Nah, untuk teman-teman sendiri, bagaimana nih? Faktor-faktor apa aja yang kalian pertimbangkan dalam mengambil keputusan membeli suatu saham? Tuliskan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya. Suka video seperti ini? Jangan lupa like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.